Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ketika seseorang itu senang membantu orang lain, maka ia akan menjadi pribadi yang dirindukan dan dinanti-nanti kehadirannya di tengah masyarakat. Dari situlah seseorang bisa meraih kebaikan di sisi Allah dan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun juga sebaliknya, jika seseorang justru dibenci oleh masyarakat, dibenci karena perilakunya, karena ucapannya, dibenci oleh istri dan anak-anaknya, tidak disukai oleh kedua orang tuanya, dijauhi oleh teman-temannya, maka bisa jadi itu tanda bahwa ia justru bukan dalam kebaikan, namun berada dalam keburukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarrin nasi manzilatan 'inda Allah Azza wa Jalla yaumal qiyamah. Man wada'ahu an-nasu ittaqa'a fuhshihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena manusia itu takut terhadap keburukan ucapan dan perbuatannya. Orang seperti yang digambarkan oleh Nabi ini, orang yang buruk, tidak membawa ketenangan di rumah, di masyarakat pun tidak membawa kedamaian. Di rumah, istrinya tidak nyaman dengannya. Ia suka mencela, merendahkan, tidak pandai memilih kata-kata saat bicara, sering membongkar kesalahan-kesalahan istrinya. Istrinya pun tidak rindu kehadirannya. Anak-anaknya juga tidak menanti-nantikannya. Ia pernah menjanjikan hadiah barangkali kepada anaknya, tetapi dia tidak menepati janjinya. Tidak pernah berbicara hangat dengan anak-anaknya. Hanya sekedar memberi makan dan minum, tanpa mendidik, tanpa mendekatkan hati mereka. Maka tidak ada ikatan batin, tidak ada rasa kehilangan saat ia pergi. Di tengah keluarganya ia bermasalah dengan kakaknya, bermasalah dengan adiknya. Ia tidak berbakti pada kedua orang tuanya, bahkan pelit kepada mereka. Ketika hendak memberi, ia penuh perhitungan, seakan-akan rugi jika memberi. Maka akhirnya kedua orang tuanya pun tidak suka kepadanya. Masyarakat juga tidak suka kepadanya. Saudara-saudara, keluarga-keluarga tidak suka kepadanya. Dan orang seperti ini adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaknya seseorang itu berwaspada. Jangan sampai ia menjadi sosok yang tidak diharapkan kehadirannya di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah anak dan istri kita. Menjadi orang yang membuat orang lain itu lega ketika ia datang adalah hal yang spesial, hal yang istimewa. Orang-orang menjadi bahagia ketika ia keluar menjumpainya. Orang-orang menjadi tersenyum ketika berpapasan dengannya. Maka sungguh orang ini adalah orang yang telah mempengaruhi kebaikan pada orang lain. Tidak sebaliknya, yaitu orang-orang yang justru ketika
keluar membawa kemudaratan, keburukan, sehingga orang-orang yang berjumpa dengannya menyesal karena perjumpaan tersebut. Maka ketahuilah bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa ia telah jatuh dalam keburukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ditanya siapakah orang yang buruk di sisi Allah, yaitu orang yang juga buruk di sisi masyarakat. Orang-orang pada takut karena perilakunya, karena ucapannya yang juga buruk. Dan ini menjadi tanda awal orang yang seperti ini memiliki kedudukan buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah oleh karenanya bahwa ibadah yang memberi manfaat kepada orang lain atau yang disebut dengan al-ibadatul muta'addiyah ini lebih utama dan lebih disukai oleh Allah daripada ibadah yang terbatas pada dirinya sendiri saja atau yang disebut dengan al-ibadatul qasirah. Nabi SAW bersabda, wa ahabbul a'mali ilallahi syururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin aw takshifu anhu kurbatan aw tatruda anhu ju'an aw taqdi anhu dainan wala anna amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi yakni masjidal Madinah syahran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa ada amalan yang paling dicinta oleh Allah, yaitu adalah sebuah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan dari seorang muslim itu adalah kesusahan, atau engkau usir darinya rasa laparnya, atau engkau lunasi darinya hutang-hutangnya. Dan sungguh, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku untuk menempuh kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada beretikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, selama sebulan. Ini kata Nabi. Dan karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaknya seseorang memiliki prioritas dalam beramal salih. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka jadilah hal ini merupakan hal yang utama, menjadi prioritas dalam beramal saleh dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Kita harus bersegera dalam membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang banyak membawa manfaat pada orang lain, dan orang yang buruk di sisi Allah kedudukannya adalah orang yang membawa mudarat, yang membawa keburukan. Orang-orang juga pada takut padanya karena keburukan yang ia tularkan, karena keburukan yang membawanya pada tidak kenyamanan atau tidak ada rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat. Semua orang menjauhinya, dan ini merupakan tanda awal bahwa orang tersebut adalah orang yang sedang menduduki kedudukan hina, kedudukan buruk di sisi Allah. Maka jadilah yang bermanfaat dan jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk yang tak disukai oleh masyarakat. Hada minni wa naktafi bihadzal kalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.